Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus Tuhan, ajar kami supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 15 ayat 32 firman Tuhan katakan begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keadaan manusia saat ini, maka kita akan menemukan suatu kenyataan bahwa saat ini ada begitu banyak orang yang hidup hanya untuk memiliki kehidupan yang dikehendaki oleh diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka hidup hanya untuk mengejar kenikmatan hidup dunia ini. Nah, saudaraku, kenapa demikian? Karena mereka bercermin atau dipengaruhi oleh gaya hidup orang lain yang ada di sekitar mereka, oleh gaya hidup dunia yang mereka lihat setiap hari. Dan tentu gaya hidup seperti itulah yang mereka kejar, yang mereka cari, yang ingin mereka nikmati. Tetapi gaya hidup seperti itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki, atau gaya hidup yang jauh dari standar hidup yang Tuhan inginkan. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, yang merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seharusnya kita bisa mengerti bahwa ada yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita berada di balik kematian. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau saat ini kita hanya mengejar berbagai kesenangan hidup dunia yang ingin kita nikmati, lalu kita lupa bahwa standar hidup kita sebagai orang percaya harus benar-benar sama seperti yang dikehendaki Allah, maka sesungguhnya kita telah melakukan kesalahan terbesar di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup yang kita jalani saat ini ketika kita berada di balik kematian nanti, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, saudara? Karena di sini Rasul Paulus sadar benar bahwa di balik kematian nanti ada kebangkitan orang mati. Artinya masih ada kehidupan di kekekalan, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu sebuah kehidupan kekal atau kehidupan yang tak berujung. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah karena pengaruh dunia ini, maka tidak banyak orang yang mau memikirkan akan hal ini dengan serius. Iya, tidak banyak orang yang mau memikirkan akan hal ini dengan serius. Tetapi sebagai orang percaya, seharusnya kita memikirkan akan hal ini dengan serius, karena kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus suatu hari nanti ketika kita berada di balik kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26 dan ayat 27 kalau kita baca, firman Tuhan katakan begini, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, saudara perhatikan baik. Dari apa yang Tuhan Yesus katakan ini seharusnya kita mengerti bahwa di balik kematian nanti masih ada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal. Persoalannya adalah saat ini banyak orang mengikut Tuhan Yesus karena mereka hanya ingin mengejar berkat-berkat jasmani yang mereka impikan, yang mereka inginkan, ya, supaya mereka bisa makan, minum, dan pakai. Dan dengan berkat-berkat yang mereka terima itu, mereka bisa menikmati kenikmatan hidup dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kalau kemudian Tuhan Yesus berkata bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, ini artinya kita harus berpikir bahwa kesempatan hidup kita saat ini jangan hanya digunakan untuk mencari dan memuaskan diri kita dengan kesenangan hidup dunia ini. Tetapi yang terutama dalam hidup ini, kita harus berjuang untuk mencapai atau memiliki kesenangan hidup di kekekalan nanti, yaitu diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kesempatan hidup saat ini kita harus gunakan untuk mencari Tuhan saja, untuk menemukan Tuhan saja, dan hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan bekerjalah untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara bisa mengerti itu? Artinya kita harus berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, kita berjuang untuk merebut hidup yang kekal itu sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi saudaraku, kita harus berjuang untuk merebut hidup yang kekal itu sampai kita bisa benar-benar mencapainya. Nah saudaraku, mungkin saudara akan bertanya begini, lalu bagaimana dengan makan, minum, dan pakai yang kita butuhkan setiap hari? Ingat firman Tuhan katakan 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi kesempatan kita hidup di dunia saat ini bukan hanya untuk mengejar berbagai kesenangan hidup dunia yang ingin kita nikmati, tetapi dengan segala keadaan hidup kita, kita harus mengarahkan fokus kita tertuju kepada kehidupan di balik kematian, yaitu kehidupan yang kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua untuk mengejar kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami benar-benar disadarkan bahwa kehidupan yang kami jalani saat ini
hanyalah kesempatan untuk kami mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu masuk kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan supaya di sepanjang sisa umur hidup kami mau mengarahkan fokus hidup kami hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kami ditemukan menjadi kehidupan yang berkenan seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin.